Saya sering kalau di video menyampaikan kepada Menteri Kesehatan juga, jangan hanya sekedar membuka peluang tenaga kesehatan asing untuk masuk, tapi bagaimana Pak Menteri itu juga mencarikan jalan keluar, kan begitu. Ya, saya melihat, saya kan kebetulan juga alumni dari Jepang ya, untuk jadi pendidikan S3-nya. Jadi selama kurang lebih 5 tahun saya pun juga mengamati kegiatan di pendidikan profesi di rumah sakit ya. Jadi dalam konteks pendidikan profesi justru kita itu saya amati jauh lebih maju ya. Misalnya ya, kalau di Jepang itu kan untuk menghandle pasien secara langsung itu kan ada keterbatasan. Kalau di tempat kita kan tidak, ya kan begitu ya. Sehingga ya tentu akan beda lah ya yang dihadapi misalnya mesin dengan manusia, kan begitu. Karena kelak kemudian hari seorang dokter itu kan komunikasinya dengan manusia, bukan dengan jadi mesin. Sehingga saya melihat pembelajaran dalam skill komunikasi taruhlah ya tentu bagus di tempat kita. Nah, kalau teknologi memang ya teknologinya Jepang jauh lebih maju daripada kita, kan kebanyakan ya produk-produk kedokteran gigi yang kita gunakan pun juga dari Jepang, kan begitu. Ini sebagaimana harapan dari Bapak Menteri Kesehatan yang mengusulkan kepada Kemenristek Dikti ya terkait dengan pencabutan moratorium. Jadi Pak Menteri mengatakan bahwa di 2022 itu kekurangan dokter gigi itu kurang lebih 12.563 ya. Oleh karena itu ya beliaunya mengusulkan kepada Menteri Pendidikan untuk melakukan pencabutan terhadap moratorium pendirian prodi. Nah, alhamdulillah setelah dicabut sekarang ya nampaknya ya akan banyak bermunculan fakultas kedokteran gigi baru ya. Yang jelas seperti di Jawa Timur itu paling tidak sudah ada mungkin berkisar 3 lah FKG baru yang akan jadi muncul. Tapi perlu diketahui bahwa sebenarnya produksi dokter gigi di tahun 2023 ini sudah bisa mencapai 4.005 orang per tahunnya ya. Sehingga ya saya melihat kalau cuma 12.000 sekian itu kan 3 tahun terpenuhi. Nah, yang menjadi masalah kemudian setelah itu, kan begitu. Nah, setelah itu padahal sekarang bermunculan fakultas kedokteran gigi baru. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kami adalah terkait dengan keberlanjutan keberadaan daripada institusi terutama yang baru ya. Karena saya yakin nanti di satu ketika pasti ya kompetisinya menjadi tidak sehat karena satu ya beban pembiayaan terlalu tinggi untuk menjalankan operasional pendidikan. Di sisi lain bisa jadi peminatnya jadi turun. Nah, makanya saya sering kalau di video menyampaikan kepada Menteri Kesehatan juga ya, jangan hanya sekedar membuka peluang tenaga kesehatan asing untuk masuk, tapi bagaimana Pak Menteri itu juga mencarikan jalan keluar, kan begitu ya. Kalau nanti lulusan kita sudah overload ya, negara-negara yang kita ajak kerjasama pun juga mau menerima jadi lulusan kita. Saya yakin 5 tahun sudah jadi overload ya, kan gitu ya. Nah, kalau yang untuk spesialis ya, kami sebenarnya sudah punya semacam skenario yang kami usulkan kepada kementerian, khususnya Kementerian Kesehatan melalui pendekatan academic health system ya. Jadi AHS atau academic health system ini diharapkan nanti ada kerjasama antara universitas atau fakultas kedokteran gigi dengan rumah sakit yang dipandang secara fasilitas itu mampu digunakan sebagai wahana jadi pendidikan. Nah, sekaligus dengan model seperti itu kan tidak terhenti ya pada proses pendidikan saja, tapi juga pelayanan juga bisa jalan. Nah, kebetulan kalau Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada ini mendapat embanan untuk wilayah AHS-nya meliputi DIY ya, Jawa Tengah dan seluruh pulau Kalimantan ya. Oleh karena itu ya tentu kalau saya selaku jadi dekan FKG UGM ya, saya akan mengutamakan daerah tersebut sebagai binaan kami untuk kita fasilitasi ya. Namun sebagai ketua AFDOGI ya, saya akan menyarankan kepada seluruh perguruan tinggi negeri yang sudah mendapatkan embanan atau tanggung jawab di wilayah jadi binaannya, mari bekerja sama dengan baik agar kebutuhan kesehatan untuk
khususnya dokter gigi spesialis bisa terpenuhi ya, tidak hanya tersentralisir di kota-kota besar ya. Nah, ini harapan apa jadi saya sebagai ketua AFDOGI. Tapi saya yakin ya, kalau nanti ada kelegowoan ya, legowoan antara Kemenkes dan Kemenristek Dikti terus bekerja sama, saya yakin apa yang menjadi harapan untuk pemenuhan tenaga kesehatan khususnya dokter gigi spesialis ya akan terpenuhi dalam waktu yang dekat, tidak butuh lama kan begitu. Asal tahu sama tahu kan gitu ya, tidak harus saling berkompetisi satu sama lainnya ya.